Oit, selamat datang di channel Paham Sosiologi, sebuah channel yang akan ngebahas abis tentang sosiologi mulai dari teori, metodologi, maupun isu-isu terkini. Ya, kalau gua nggak mager lah ya. Jangan lupa di subscribe dan tonton setiap videonya sampai habis, karena lu nggak boleh ngelakuin sesuatu setengah-setengah, harus lu tuntaskan. Mari sama-sama kita ngebuat channel ini berkembang agar terus menjadi wadah bagi kita untuk saling belajar dan bertukar pikiran. Di video yang lalu, kita telah mengetahui bahwa objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat itu sendiri terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan timbal balik satu sama lain. Nah, ketika kita berbicara objek kajian sosiologi, maka ia bisa bersifat khusus ataupun bersifat umum. Bersifat khusus artinya sosiologi membatasi, bukan membatasi sih ya, tapi memfokuskan kajiannya hanya kepada masyarakat. Nah, kalau bersifat umum, karena masyarakat itu sendiri memiliki berbagai dimensi yang melekat beragam kompleksitas di dalamnya. Jadi, akan ada begitu banyak konsep-konsep yang berhubungan dengan fakta, fenomena, gejala, pola, dan proses yang terjadi di masyarakat. Konsep-konsep tersebut lazim kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, hal itu menjadi bagian yang gak terpisahkan dari sosiologi itu sendiri. Kayak contohnya nih, konsep sosialisasi, kelompok sosial, lembaga dan institusi sosial, konflik sosial, gerakan sosial, penyimpangan sosial, stratifikasi dan diferensiasi sosial, terus juga kayak konsep tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan, kebudayaan juga termasuk, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, tapi yang gue garis bawahi di sini adalah ada 3 konsep dasar menurut gue nih ya, di dalam sosiologi yang menurut gue itu adalah kunci dalam memahami apa itu sosiologi, menurut gue loh ya. So, 3 konsep dasar di dalam sosiologi. Konsep dasar pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Nih, kalau nggak salah berarti bener. Interaksi sosial itu hubungan timbal balik 2 orang atau lebih. Jadi itu ada proses kayak menyampaikan pesan atau simbol oleh satu pihak yang itu dimaknai dan direspon oleh pihak lain. Ada aksi reaksi lah. Kenapa interaksi sosial menjadi penting? Ada yang bilang gini, homo homini lupus. Artinya manusia adalah serigala bagi sesama. Serigala, GGS lah, GGS, ganteng-ganteng serigala. Oke, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Nah, tapi ada yang bilang juga homo homini socius. Artinya, setiap manusia adalah teman bagi sesamanya. Terus kalau di sosiologi, secara etimologi kan ya, socius de logos, yang artinya ilmu tentang berkawan. Jadi klop tuh, kayak yang gue bilang di video sebelumnya, sosiologi itu kita. Sosiologi itu ada di sekitar. Jadi gini, manusia itu tidak bisa hidup secara individual, harus bermasyarakat. Lu nggak bisa hidup sendiri. Gue punya teman nih ya, baru kenal sekitar 4 minggu lah, namanya Ucup. Punya IG-nya @yusuporai. Lu bisa lu lihat aja itu, lu kasihan. Nah, dia itu cerita tuh kalau ternyata si Ucup nih yang baru gue kenal 4 minggu, ternyata dia udah jomblo 4 tahun. Kan kasihan ya, bukannya apa-apa. Udah dibilang manusia tuh nggak bisa hidup sendiri, tapi untungnya si Ucup itu nggak hidup sendiri, tapi dia nggak jomblo sih. Konsep dasar kedua, nilai dan norma. Masih menurut gue nih, nilai itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak, mengenai hal-hal yang dianggap baik atau tidak baik, benar atau salah, patut atau tidak patut, penting atau tidak penting, dicita-citakan atau tidak, diinginkan atau tidak diinginkan, kayak si Ucup misalnya. Jadi nilai itu semacam panduan di alam bawah sadar mungkin ya, yang menentukan sesuatu yang menentukan sebuah pertimbangan untuk bersikap lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau norma itu kaidah atau aturan, ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat di dalam sistem sosialnya. Lantas hubungan nilai dan norma itu apa? Ya, jadi gampangnya nih ya, kalau nilai sifatnya abstrak, kalau norma itu konkret. Ada juga yang bilang kalau nilai itu ibarat unsur dalam, maksudnya dari sisi psikologisnya atau keyakinannya. Nah, sementara norma itu unsur luarnya, wujudnya nyata, yang gak gaib lah. Bentuknya bisa tertulis atau gak tertulis. Nilai itu harapan, nah norma itu bisa gue bilang adalah realisasi dari harapan tersebut. Nilai itu berbicara yang ideal, kalau norma berbicara yang real. Nilai adalah das sollen, sementara norma adalah das sein. Kebalikan tuh ya.
Nilai biasanya lebih subjektif, sedangkan norma itu sering berlaku objektif. Masih bingung? Contoh, nilai rohani diwujudkan melalui aturan tentang kehidupan beragama misalnya. Atau contoh lain, nilai etika lah diwujudkan misalnya dengan aturan sikap kepada orang yang lebih tua. Atau mungkin contoh lainnya lagi, nilai kebaikan diwujudkan dengan aturan saling tolong-menolong misalnya. Atau nilai kejujuran misalnya diwujudkan dalam aturan ketika sedang mengerjakan ujian dan lain sebagainya lah. Intinya, nilai dan norma tidak dapat dipisahkan. Nilai membutuhkan norma dan begitu pun sebaliknya. Konsep dasar ketiga, perubahan sosial. Kata orang nih ya, perubahan itu niscaya. Satu-satunya yang nggak berubah ya perubahan itu sendiri. Nah, makanya konsep perubahan sosial menjadi dasar dan penting juga di dalam sosiologi. Sosial loh ya, yang gue tekan ini sosial, perubahan sosial. Jadi sosial yang berubah, bukan yang lain-lain. Nah, terus perubahan sosial itu apa? Jadi kalau menurut gue nih, perubahan sosial simpelnya adalah perubahan yang terjadi di dalam sistem dan struktur masyarakat itu. Apa itu sistem, apa itu struktur, itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya, termasuk juga mengenai pembahasan lebih lanjut tentang nilai, norma, kemudian interaksi sosial, termasuk juga tentang perubahan sosial itu sendiri. Kenapa 3 konsep ini gue bilang sebagai 3 konsep penting, yaitu interaksi, nilai norma, dan perubahan sosial? Karena pertama, seperti yang kita tahu lah ya, bahwa manusia itu nggak bisa hidup secara individual, dia pasti bermasyarakat. Manusia butuh manusia lainnya untuk terus bertahan hidup. Makanya interaksi sosial itu adalah sesuatu yang pasti. Ia tidak mungkin tidak terjadi jika manusia ingin terus hidup. Untuk mencapai tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dibutuhkan yang namanya interaksi. Sementara itu, interaksi itu sendiri menjadi secara otomatis wadah bagi nilai dan norma yang dipertukarkan. Karena nggak mungkin terjadi interaksi ketika tidak ada yang dipertukarkan. Nah, dalam hal ini, nilai dan norma bisa menjadi atau mendorong atau menjadi wadah atau menjadi penyebab adanya nilai dan norma yang saling dipertukarkan, kira-kira kayak gitu. Itu nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Dan yang ketiga, hubungannya dengan perubahan sosial, bahwa manusia itu mengalami perubahan, entah itu evolusi, revolusi, yang artinya bahwa setiap interaksi yang terjadi bersamaan dengan nilai dan norma di dalamnya itu senantiasa akan mengalami perubahan dari satu waktu tertentu di waktu tertentu yang lain. Oleh karena itu, sosiologi juga mencoba membaca perubahan yang terjadi di dalam interaksi tersebut, di dalam nilai dan norma yang kemudian berkembang. Karena masyarakat itu senantiasa menjadi lebih kompleks, menjadi lebih rumit, yang mana itu menyertai berbagai kebutuhan, berbagai tujuan, dan berbagai cara untuk bisa terus bertahan hidup. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya ya tinggal nambah lagi. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Salam.